Kita hadirkan dulu informasi ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bersyukur bergabung dengan Prabowo Subianto karena kalau masih di tempat yang lama ini hancur lebur. Wah, apa maksud dari ucapan tersebut ya? Kita simak dulu informasi berikut ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bersyukur bergabung dan berada di barisan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, Prabowo Gibran telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan AHY saat berpidato di acara silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus DPP Partai Demokrat Sabtu lalu. AHY meyakini pilihan mengusung Prabowo Gibran sebagai jalan Tuhan membantu Partai Demokrat meraih kemenangan. Ia mengungkapkan andai Partai Demokrat masih menjadi bagian dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka partainya bisa hancur lebur. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? AHY pun mensyukuri kini partainya berada di gerbong pemerintahan bersama Prabowo Gibran. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Tim TV One mengabarkan. We may lose the battle, but we win the war. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Itu tadi pakai bahasa Inggris. Sang ketua umum. Apa? Ya itu yang berbicara. Iya, Vi. Sebenarnya mengucap syukur ya, karena memang sudah memilih pilihan yang tepat lah kalau kita bisa simpulkan gitu kan. Okay. Kita akan bahas lah sebenarnya apa sih versi Mas AHY ini hancur leburnya itu seperti apa. Biarkan para narasumber yang menjawab. Sudah ada di studio, sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Pangi. Pagi, assalamualaikum. Pagi. Sehat ya Mas Pangi ya? Sehat ya. Waalaikumsalam Bang. Oke, kemudian juga ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Zaki, assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum Bang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian juga ada Mbak Rahayu Saraswati, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Mbak Sarah. Mbak Sarah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sarah. Oke, selain itu juga ada Bang Bestari Barus, politikus Partai Nasdem. Selamat pagi Bang Bestari, sudah bergabung belum bersama kami? Segera bergabung seperti Segera bergabung. Saya mau ke Bang Zaki dulu ya. Bang Zaki. Oh, sudah bergabung. Baik. Izin, saya mau ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, kalau menelaah pernyataan dari Mas AHY, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur. Apa sih? Tujuan statementnya apa? Hancur leburnya ini versi Mas AHY itu seperti apa? Ya kan jelas ya, ini kan kalau kita lihat konteksnya ya di awal disampaikan oleh Mas AHY. Pertemuan kemarin itu adalah silaturahmi buka puasa. Beliau mengajak kita untuk kontemplasi bagaimana perjalanan kita sampai di titik ini hari ini gitu. Alhamdulillah hari ini kita ya kembali ke gerbong pemerintahan. Ya. Bisa bersama-sama Pak Prabowo memenangkan Pilpres 2024 kemarin. Karena bagaimanapun kami ini berpengalaman 10 tahun di pemerintahan, lalu 9 tahun jadi oposisi, tahu betul
kalau kita berada di dalam pemerintahan itu akan jauh lebih memungkinkan ya untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada konstituen, ya, kepada rakyat yang telah menumpukan harapannya kepada kami gitu. Sehingga tentu ini patut kami syukuri bagaimana hari ini kami menjadi bagian dari kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah inilah, kalau misalnya kita melihat konteksnya jelas, beliau di awal pidato ini adalah kontemplasi. Ayo kita sama-sama kontemplasi melihat perjalanan kita. Ya sederhananya kan begitu yang beliau sampaikan. Nah, yang kedua kami juga bersyukur karena bagaimanapun ya bersama dengan Pak Prabowo ini tadi berbicara mengenai kemenangan, bagaimana Pak Prabowo juga sangat apresiatif kepada kami sejak bergabung pertama kali sampai dengan hari ini. Jadi kalau bicara konteks ya memang konteksnya seperti itu gitu. Sekarang sederhana aja gitu kalau kami melihatnya bahwa ya namanya orang menyampaikan rasa syukur, ya kan? Bahasa seperti itu di acara kami di internal kan seperti itu yang disampaikan. Dan alhamdulillah memang kalau bagi kami tepat itu. Ya, kalau bagi saya pribadi, teman-teman kader yang lain juga Demokrat yang hadir di lokasi melihat itu sebagai satu kesatuan. Hanya memang media ini kan mengutipnya hancur leburnya itu loh. Padahal yang dibicarakan ini panjang ini. Konteksnya panjang, tapi total diambil angle-nya hancur lebur gitu kan. Aduh, ya tapi betul itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa Bang Zaky hari ini untuk kesekian kalinya mungkin menuding media lagi begitu. Tapi yang jelas rekam jejaknya jelas tadi kita sudah putarkan gitu ya, ada kata hancur lebur tersebut. Bang Zaky, seorang Prabowo Subianto saja yang rival politiknya adalah Partai Nasdem pada 14 Februari lalu datang mengunjungi Partai Nasdem begitu loh, dan juga terbuka untuk mengunjungi partai-partai yang lain berikutnya. Apakah memang tidak terbesit sedikit pun di Ketua Umum Partai Demokrat ini untuk memilah kata-kata yang mungkin sejalanlah dengan itikat baiknya seorang Prabowo Subianto misalnya? Saya sebenarnya agak bingung juga gitu. Kalau misalnya dikatakan itikat baik gitu, memilih kata-kata gitu, ya kan? Jelas-jelas kalau makanya memang kelemahan hari ini teman-teman ya. Kadang-kadang kita sih senangnya melihat judul gitu, ya kan? Yang dikutip yang clickbait gitu, tapi tidak berupaya banyak membaca atau mendengarkan statementnya secara full. Rata-rata yang memberikan komentar itu saya tanya nggak pernah tuh baca sampai ujung, nonton dari awal sampai ujung apa itu statementnya beliau itu konteksnya gitu, ya kan? Ya kalau bagi kami ini kan memberikan semangat pada kami, sederhana kok. Lagi pula kalau kita bicara terkait dengan Pak Prabowo, jelas kok. Kami ini terbuka, kami sudah sampaikan juga, baik secara langsung, baik di publik, bahwa kami mendukung penuh langkah Pak Prabowo mengajak siapapun untuk bergabung. Karena presiden hari ini adalah Pak Prabowo yang terpilih untuk 2024-2029, dan yang punya wewenang, punya hak, mau ngajak partai siapa, partai mana, mau menjadikan kader partai mana sebagai menterinya, loh itu haknya Pak Prabowo. Dan inilah yang salah satu hal yang kami sangat hormati dan respect. Mengapa dulu kami sangat tertarik ketika kami harus ya bergabung ke koalisi yang baru, kami memutuskan ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu sangat terbuka, ya sangat kolaboratif, bagaimana sangat menghormati Mas Ahaye, menghormati Pak SBY dan menghormati Demokrat. Kan seperti inilah calon pemimpin yang kita harapkan, ya kan? Bagaimana dalam satu koalisi saling diskusi, saling setara sejajar, dan tidak saling menyerang, saling menghormati gitu loh, ya kan? Nah inilah mungkin kunci kemenangan Pak Prabowo di situ, gitu. Oke, saya mau bergeser, saya mau ke Bang Bestari Barus. Bagaimana tanggapan dari Anda atau koalisi Anda terkait pernyataan dari Mas Ahaye yang menyatakan hancur lebur nih koalisi 01 kalau Demokrat masih tetap di situ juga? Hancur lebur, enggak lah, saya kira itu. Apa ya, kalau dibilang hancur lebur, kan kita partai koalisi yang bergabung di partai koalisi perubahan itu rata-rata kursinya naik. Nasdem naik, PKB naik, PKS juga sukses gitu ya. Ya. Jadi nggak ada yang hancur lebur kita gitu. Nah kalau Demokrat ya seperti kemarin juga ada saya sampaikan di salah satu stasiun TV gitu.
suksesnya satu partai politik untuk di pemilu itu diukur dari salah satunya adalah berapa perolehan kursinya. Yang pertanyaannya, kalau Demokrat bilang kalau tadi di koalisi perubahan itu atau koalisi yang lama kan identik lah. Emang pernah koalisi dengan siapa lagi itu? Ya, kemudian dinyatakan kalau kita di sana maka kita hancur lebur. Ya sekarang ini kelihatannya ya hancur leburnya itu justru karena dari sana kan, karena kemudian perolehan kursi dari 54 menjadi potensial 44 gitu. Jadi kalau ukuran suksesnya adalah berkurangnya kursi, ya saya kira itu tidak tepat untuk disampaikan jika konteksnya adalah itu gitu. Makanya ya perlu kehati-hatian dalam menyampaikan ke publik. Ukurannya bukan cuman menang pilpres ya. Kecuali tadi kalau Mbak AHY yang menjadi calon presiden atau wakil presiden. Saya kira itu. Oke, jadi secara langsung Anda ingin mengatakan ya justru yang hancur leburnya itu ya Partai Demokrat di koalisinya yang saat ini ya, bukan koalisi yang lama begitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Nah kalau kami kan hampir sekarang ini 70 ke 71 nanti kalau selesai lah nanti segala sesuatu di Mahkamah Konstitusi gitu. Ya kan? Kalau Demokrat kan justru terjun bebas itu. Apakah itu sebagai ukuran dari kesuksesan? Ya kesuksesan partai politiknya perolehan kursi itu. Tapi kan ada di eksekutif sekarang Partai Demokrat, dan mungkin nantinya juga bukan mungkin lah, sudah pasti juga ikut bergabung di pemerintahan berikutnya, Bang Bestari. Ya kalau masalah itu kan apakah kemudian itu menjadi ukuran gitu, ukuran sukses dari satu partai politik? Saya kira cenderung lebih besar kepada perolehan kursi itu sendiri gitu. Karena tadi saya katakan bahwa yang mencalonkan menjadi presiden kan bukan dari Partai Demokrat gitu. Bang, sedikit mengutip pernyataannya, kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Dalam arti koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Kalau maknanya hancur leburnya karena saat ini belum selesai hasil sengketa pemilu dan lain sebagainya, cuma sudah banyak yang kesana kemari dari 01, ini gimana Bang tanggapannya? Pertama begini, perlulah mungkin lebih nalar kita pakai. KPU itu satu lembaga negara yang dibuat ya dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR. DPR itu berisi perpanjangan partai politik, anggota-anggotanya itu ya. Mereka menciptakan yang namanya KPU gitu. Jadi sangat wajar sekali lah, seharusnya menjadi contoh apa yang disampaikan Bang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, mengucapkan selamat kepada para pihak ya sesuai dengan hasil penghitungan suara di KPU. Itu satu dulu. Nah kemudian kedua, kalau dikatakan ke sana kemari, kalau itu menunjuk Nasdem misalnya gitu, atau PKB atau PKS, pertanyaannya, emang kesana kesininya kemana, orang didatangin kok, bagaimana sih? Kalau kesana kesini itu bukan kemudian, iya kita didatangin tuh. Makanya nih, ini sesuatu hal yang contoh yang baik ya yang diperlihatkan Pak Prabowo selaku seorang negarawan. Beliau mendatangi Partai Nasdem, kemudian ada satu statement, mari kita kontestasi ini sudah selesai, sekarang saatnya kita bersama, kemudian mari kita membangun negeri, kan begitu nih. Sebentar dulu. Nah, jadi ketika hal yang disampaikan Pak Prabowo selaku pemenang daripada kontestasi ini sesuai penghitungan KPU kemarin, itu dianggap sebagai satu hal yang
berbau kesana kesini gitu. Ini saya kira orang-orang yang mendukung Pak Prabowo itu tidak konsisten gitu, tidak konsisten dalam mendukung gitu loh. Pak Prabowo ingin mengajak seluruh anak bangsa, walaupun kemudian Nasdem menyatakan 50-50, apakah kami ikut atau tidak gitu loh. Baik, baik. Poinnya sudah kita tangkap, nanti kita juga akan mendengarkan dari narasumber lain seperti apa, tapi kita tahan dulu sejenak, kita kembali saat lagi.